Hari-harinya dilewati dengan tidak mudah sebab sejak kanak-kanak sudah sering berhubungan dengan lelembut. Lala bahkan lebih banyak dikucilkan kawan-kawan kecilnya karena dianggap aneh. Setelah dewasa, keanehan terus terjadi karena kemampuannya melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus semakin kuat. Tapi benarkah selama bertahun-tahun Lala diikuti kuntilanak penghisap darah? Lalu bagaimana cara Lala membebaskan diri dari pengaruh buruk kuntilanak itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kanak-kanak yang dijalani Lala sungguh berbeda dengan yang lainnya sebab sudah sejak umur 4 tahun sudah bisa melihat yang tak terlihat. Pertama yang dilihat adalah sosok macan yang ia sebut sebagai kucing hitam besar. Macan itu berada di atas lemari, kemudian melangkahi tubuhnya dan menghilang tembus ke tembok. Langsung dari situ kayak sawan turun ke bawah bilang ke orang tua, "Mah, tadi Neng dilangkain sama kucing gede." Cuman mama kayak bilang, "Nggak ada apa-apa." Cuman kalau ngomong ke bapak cuma senyum-senyum doang. "Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa," kayak gitu. Nah, makin ke situ kayak ngeliat kayak kuntilanak, kayak bahasa sekarang tuh kuntilanak. Cuman saya bilangnya ke mama saya tuh kayak, "Mak, Neng ngeliat kakak cewek di sana. Terus habis mainan sama kakak cewek." "Masa sih, nggak ada apa-apa." Cuman ada juga tetangga yang ngeliat nanya ke mama saya, "Bu Lala, di rumah lagi ada tamu ya?" "Siapa?" "Nggak ada siapa-siapa. Itu saya ngeliat ada cewek di atas," gitu. Di loteng kan, ada loteng juga sama balkonnya kan. Lagi duduk-duduk. Jadi kayak mama tuh apa sih? Mama juga yang nggak ngerti gitu. Ya makin lama makin kesini tuh kayak ya aneh lah. Apalagi kalau main sama temen, tiba-tiba ngoceh sendiri. Tapi ngoceh sendirinya tuh kayak misalkan aku lagi main sama temen aku, di belakangnya ada sosok. Aku tuh kayak awas. Tapi bukan berarti ngusir temen. Maksudnya kayak nyuruh sosok itu jangan deket temenku, jangan ganggu lah. Sejak bisa berkomunikasi dengan dedemit yang tak terlihat, Lala sering dihindari teman-temannya di masa kecil. Setelah besar, yang menimpa bukan lagi dihindari, tapi dianggap mengada-ada atau halusinasi, serta dijadikan uji coba kemampuannya. Lalu, bagaimana sikap para tetangga saat Lala kecil bisa melihat hantu? Tapi kalau bahasa orang ini mah, si Lala didemenin sama bangsa begituan. Entah itu kuntilanak, pocong, genderuwo. Tapi pas udah makin besar, makin paham, yang harus dipelajarin, diasah itu orang tua udah ngasih tahu, ternyata harus bisa membedakan sosok mana yang layak untuk jadi temen, pendamping kayak gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, bisa nerima keadaan seperti ini. Dibilang orang halu, dibilang bahkan sampai disuruh diruqyah segala macem. Bahkan kalau kita bilang kayak gini aja banyak orang iseng ngetes gitu. Saat sudah dewasa, suatu hari Lala mencari tempat kosan, tapi rupanya di kamar kosannya itu dihuni
makhluk halus yang bertahun-tahun mengganggu penghuni kos. Awal-awal menempati kamar kosannya itu, Lala juga sering diganggu. Tapi benarkah ada kejadian menyeramkan karena Lala tidak bisa datang bulan selama 4 bulan? Tapi ternyata ada something di belakangnya, ada penunggu. Ya udahlah, tinggal di situ. Sempet diganggu, entah itu berapa hari diganggu karena dia nggak suka tempatnya diisi terus dirapihin terang. Tadinya kan kayak berantakan debu gitu. Nah udah pas di sana, tinggal sosoknya nih nyerang terus sampai akhirnya leluhur dateng, omongin baik-baik, dia minta maaf sosoknya. Ya udah, jadi kayak temen. Dia janji kepengen ngejagain katanya. Tapi ya ternyata di balik kata temen itu ada kelicikan dari dia, yaitu 4 bulan sampai nggak mens, nggak datang bulan. Saya pikir saya sakit ya gitu, saya sakit atau kayak layaknya orang ya mungkin udah kurus kering kayak gini, penyakitan kali gitu. Ternyata pas cari tahu, wah itulah si kuntilanak gitu, dia makan darah. 4 bulan tidak bisa datang bulan membuat Lala kesakitan sampai kurus kering. Selama itulah darahnya dihisap kuntilanak yang selama ini dianggapnya sebagai teman. Lalu bagaimana Lala mengusir si Kunti yang hobi menghisap darahnya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Awalnya Lala tidak menyadari bahwa darah datang bulan yang menghilang ternyata diserap kuntilanak. Tapi selanjutnya diperoleh fakta mengejutkan sebab kuntilanak jahat itu pernah dipelihara orang yang menjanjikannya darah sebagai sesaji. Kalau Kunti itu emang identik kalau nggak melati baunya amis, bau anyir kayak gitu. Cuman pernah dengar katanya dia tuh sosok Kunti yang ada di kos Lala itu ternyata punya orang yang nggak bisa pergi dari tempat itu. Jadi kayak dulu tempatnya tuh pernah jadiin kayak entah itu ritual atau apa ya. Nah terus sama orang tersebut dijanjiin dikasih darah, tapi nyatanya enggak, dibohongin, dihianatin. Jadi ya Lala yang kena imbasnya. Syok banget sih, sampai badan kurus yang tadinya lumayan tembem sampai kayak gini lah. Setelah mengetahui diperdaya kuntilanak, Lala berusaha mengusirnya. Tapi justru setelah itu semakin banyak makhluk halus yang berusaha menyerangnya tanpa sebab. Lala geram, minta tolong sama om gitu kan. Udah ketahuan dia ternyata liciknya gimana, dia baik pura-pura baik kayak gitu. Ya udah akhirnya diusir. Dari situ langsung ngerasain bulan pas awal Januarinya langsung kayak bener-bener deres banget itu, dateng haid, dateng bulan, sampai sakit banget pinggang. Setelah diusir malah dateng lagi banyak sosok yang ganggu sampai stres. Dibilang stres juga ya gimana ya, bingung sih ngejelasinnya. Kalau orang yang kayak gini tuh nggak enak sebenarnya. Jadi orang kayak gini pengennya yang normal. Kalau aku cara ngusir Kunti, ya kita awalnya omongin baik-baik gitu. Jangan ganggu, jangan ini. Sempat ada jarak, cuman masih tetap datang.
cuman kita cuekin lama-lama ya pergi sendiri, masing-masing aja, jangan ganggu lagi, jangan apa gitu loh. Sebelum diusir, kuntilanak yang membuatnya murka pernah menjadi teman yang sangat baik dan setia. Ia menjadi semacam benteng bagi Lala, sehingga selalu menjadi pelindung jika ada yang ingin mencelakainya. Keberadaannya sebagai pelindung sangat dirasakan jika sedang menghadapi hal-hal yang mengancam keselamatannya. Baik sih, setia gitu kalau dibilang mah ya, setia banget. Jadi kayak ada tetangga mungkin yang nggak senang sama saya, dia yang tiba-tiba langsung ngasih aura nggak enak ke tetangga tersebut, mau negor saya atau apa, padahal saya bingung salah saya itu apa. Nah udah dari sana juga dia yang ngejaga kalau ada sosok-sosok lain yang mau ngeganggu, dia langsung diusir, dihadang kayak gitu. Kemarin tuh awal 2020 banjir. Nah ternyata dia depan kos Lala tuh ini ada anak yang bisa juga ngeliat. Udah lagi banjir kan, hujan deras, dia tiduran katanya. Si anak kecil itu ngeliat ada cewek tiduran depan pintu, nggak taunya minta ditutupin pakai batu bata gitu biar nggak masuk airnya. Tapi bener pas kita datang dalam keadaan banjir sedengkul lah, itu airnya nggak masuk. Kisah yang dialami Lala memang seperti tak bisa dinalar. Kisah yang sama dialami Cici yang dikenal sebagai kolektor boneka arwah. Tapi mengapa ia tertarik mengumpulkan boneka-boneka mistik? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak kurang 20 boneka dengan aura yang tak biasa dimiliki Cici. Boneka itu memang bukan boneka sembarangan karena dihuni oleh makhluk halus yang memiliki karakter sendiri-sendiri. Meski dianggap sebagai hobi tak lazim, Cici mengaku sudah sejak lama ingin berteman dengan para lelembut sampai akhirnya dikenal sebagai kolektor boneka arwah. Ini ada anak aku namanya Meling. Terus di sini juga ada Nyai di belakang, sama ada anak-anak lainnya. Awal mulanya sih kenapa aku bisa mengenal mereka, awal mulanya aku tuh kayak mau berteman sama mereka gitu loh. Aku tuh kayak rada-rada pengen nyoba berteman sama yang gak kelihatan sih awalnya gitu kan. Terus pada suatu hari aku ke ruang tamu yang emang rumah itu gak ada orang sama sekali, dan aku cuman ngomong, gue mau loh berteman sama kalian, tapi please jangan ngagetin sama kasih muka yang serem-serem gitu. Gak lama kemudian kenal sama ada salah satu kakak, masih dibilang sobat lah atau apa itu, deket sampai sekarang. Dia membawa sebuah spirit dolls, lalu saya mencoba untuk menggendong. Ya udah langsung kayak ada kayaknya ini jalannya deh untuk berteman sama mereka gitu kan. Ya udah awal punya satu, akhirnya nambah sampai akhirnya membuka jasa penitipan boneka arwah. Kepada puluhan boneka arwah yang dikoleksi, Cici memberi perlakuan khusus, mulai dari Meiling yang berusia 7 tahun hingga yang umurnya sudah ratusan tahun. Setiap saat Cici juga menyediakan bermacam-macam sesaji
seperti susu, permen, atau makanan lain. Ada anak-anak, ada juga yang dewasa, kayak yang di atas, kayak yang di bawah ini nyanyi kayak gitu. Usianya ada yang sekitar 100 lebih, kayak yang di atas ini. Yang di atas itu usianya 101 atau 120-an kayak gitu sih. Ngurusinnya sih gampang banget ya, nggak susah kayak manusia gitu kan. Dia cuman kasih offering tuh bahasa lainnya kayak sajian gitu. Susu aja sih, susu kayak yang di sini aku kasih susu, permen atau soda. Terus ada juga yang makan nasi kayak gitu. Mei Ling menjadi salah satu boneka arwah yang paling sering diajak Cici berinteraksi. Setiap hari ia memberinya susu, tak ubahnya seorang anak. Usianya baru 7 tahun. Kesukaannya busana warna merah. Jadi Meling ini dia usianya sekitar 7 tahun dan aku first time yang memasukkan si Meling ke dolls-nya ini, ke wadahnya. Di Bali pada saat itu aku memang tinggal di Bali, terus aku mencoba untuk memohon sama yang ada di sana. Lalu sosok Meling lah yang terpilih seperti itu untuk menemani saya. Lalu saya bawa dan dia mau bersama saya, ya udah kayak gitu. Nah, teman-teman dari Ganjil Misteri, aku sekarang lagi mau coba masukin, maksudnya teman aku ini, dia kan bagian ahlinya mediator. Aku pengen Meling bisa masuk ke tubuhnya Niki. Bisa, oke? Bisa. Oke. Halo Meling. Halo Mami, Meling sukanya warna apa? aku suka warna merah. Oh gitu. Kalau susu? Aku suka coklat sama strawberry. Kalau permen? Aku sukanya lollipop. Suka lollipop. Terus Meli sekarang usianya bener ya 7 tahun. Iya, Meli seneng nggak tinggal di sini? aku seneng. Udah punya banyak teman ya? Iya, Terus kalau yang sama yang gede-gede yang nyanyi di sini gimana? aku nggak gitu kenal mereka, jadi aku diam aja. Oh gitu. Biasanya kalau Meling tuh jam segini lagi pada ngapain sih sama teman-teman? Main, kadang aku minum susu, makan permen. Nah, teman-teman Ganjil Misteri, jadi itu sekilas gimana caranya Meling bisa mediator ke Niki. Kayak gitu. Gimana nih? Capek nggak nih jadi mediator? Capek nggak capek sih kalau misalnya ditanyain kayak gitu, kalau sosoknya yang negatif atau yang nggak bagus ke badan kita, keluarnya itu nggak enak, kayak pokoknya kayak kepaksa gitu loh keluarnya. Tapi kalau misalnya sosok yang positif, yang baik, yang adem, dia keluar sopan dari badan, kayak gitu lebih enak kayak gitu. Memiliki kemampuan berdekatan, bahkan bisa berkomunikasi dengan lelembut, memang mengasyikkan. Setidaknya itu yang dirasakan Cici. Tapi bagi Lala sempat membuatnya tertekan karena dikucilkan sahabat-sahabatnya di masa kecil. Tapi itulah resiko menjadi anak indigo. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share,
dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.